Swastiastu. Salam kebajikan untuk semua sahabat. Mari kita membicarakan masalah-masalah yang ringan menyangkut budaya yang sering dan bahkan hampir selalu dikaitkan dengan ritual keagamaan, yakni tentang tari rejang, khususnya rejang renteng yang kini sedang viral. Bukan saja di berbagai wilayah, baik itu di pedesaan maupun di perkotaan, yang viral. Juga rejang renteng ini viral di tayangan-tayangan media sosial. Di kanal YouTube misalnya ada puluhan video rejang renteng yang diunggah orang. Rejang renteng juga dibicarakan di forum-forum seminar. Adapun masalah yang sering disoroti adalah apakah tarian ini sakral atau menjadi tari wali atau tari propan yang hanya berupa hiburan saja. Namun ada pula yang menggali sejarah dari mana asal tari ini bermula. Lalu disebut-sebut bahwa tari rejang ini muncul pertama kali di Nusa Penida. Tarian rejang renteng yang sakral diperkirakan sudah ada sejak tahun 1930-an di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Adapun cikal bakalnya terinspirasi dari tarian sakral yang ada di Banjar Adat Saren, Desa Pekraman, Mujaning, Tembeling, dan Banjar Saren 1, Desa Nusa Gede, semuanya di Nusa Penida. Tarian rejang renteng selalu ditampilkan setiap ada piodalan di Pura Penataran Pen. Sesungguhnya tari sejenis rejang itu berkembang di berbagai desa sejak dulu kala dan menjadi bagian dari ritual di pura. Dan di setiap wilayah atau pedesaan, cara menarikannya juga tidak sama, meski namanya sama-sama rejang renteng. Di desa tradisional seperti di desa saya, Pujungan, tari rejang ini adalah tari wali yang harus dipentaskan di setiap piodalan di pura. Ini tari sakral, bukan hiburan. Nama awalnya tujuh saja rejang renteng. Namun untuk memudahkan orang menyebutnya maka dipakai istilah baru, merenteng. Kata ini barangkali dimaksudkan sebagai mari melakukan rejang renteng. Di mana kesakralan merenteng itu? Urutan upacaranya adalah ritual Dunang Betara setiap ada piodalan. Setelah ide Betara tedun atau turun dari kahyangan, maka diadakan upacara penyucian ke taman atau ke beji. Ibarat seorang manusia baru bangun lalu mandi. Sepulang dari beji, didandani ibaratnya manusia biasa, disebut sebagai menghias, diberi wewangian dan busana secara simbolik. Nah, setelah itu baru diajak, diusung bersenang-senang dengan ritual merenteng. Simbol-simbol ide Betara yang biasa disebut dengan pratini lalu diusung untuk diajak merenteng di kalangan Madya Mandala. Yang mengusung dan yang menarikannya adalah muda-mudi atau disebut daha teruna. Tidak boleh orang tua. Menarinya memang ada pakemnya yang sangat mudah.
sehingga semua Daha Taruna bisa membawakannya. Tidak harus belajar menari terlebih dahulu. Durasinya juga tidak dibatasi, karena merenteng hanya berputar sebanyak 3 kali di arena pura. Jadi tergantung seberapa besar pura itu, karena komposisi tari ini bisa diulang-ulang. Jika ritual feodalan di pura desa yang disebut dengan musaba desa, selain rejang renteng ada yang disebut dengan rejang nini. Ini ditarikan oleh orang tua yang sudah menopause, yang diyakini kembali suci seperti Daha Taruna. Namanya saja nini. Penari rejang nini membawa simbol-simbol dari kemakmuran, terutama padi yang dimasukkan dalam bakul yang sudah dihias. Ini pun tari sakral. Usai melakukan merenteng, baik itu berupa rejang renteng dan rejang nini, barulah dilakukan ritual feodalan. Begitulah urutan ritual di desa saya yang masih tradisional, dan kelestarian budaya agama ini diwarisi turun-temurun. Lalu rejang renteng yang viral sekarang ini, apakah itu tari wali atau bukan tari wali? Rejang renteng yang viral sekarang ini ditarikan oleh siapapun kaum wanita, apakah dia anak-anak, remaja, maupun ibu-ibu. Tidak khusus Daha Taruna, dan tidak membawa persembahan apapun, baik itu sesajen maupun serangkaian bunga. Penari pun tidak berputar di tempat acara seperti merenteng. Artinya, konsep ngider buana dengan berputar mengikuti arah Purwodaksina, perputaran seperti jarum jam yang merupakan lambang kesakralan, tidak nampak dalam tari rejang renteng yang viral. Tarian ini pun bisa dilakukan secara massal, tergantung jumlah penarinya dan ruang untuk menari. Rejang renteng bukan hanya ditarikan di pura, tetapi bisa di balik banjar, di halaman sekolah, difestivalkan, bahkan diperlombakan. Berbeda dengan rejang renteng atau merenteng yang sakral seperti yang ada di desa saya, Pujungan. Jika demikian halnya, apakah rejang renteng yang viral dan mewabah sekarang ini bukan tari wali? Saya kira perdebatan ini pun tidak perlu. Apakah itu tari wali atau tari bebalian atau tari hiburan? Jika itu membuat hati kita senang dan terhibur dalam melakukan ritual di pura, tentu itu yang utama. Menjalankan ritual keagamaan dengan hati yang disertai ketulusan adalah tujuan yang kita harapkan. Keriangan itu misalnya tercermin dari ibu-ibu yang bergairah datang menarikan rejang renteng, dilengkapi busana yang khusus, dan ketulusannya adalah menari tanpa mendapatkan imbalan. Jika rejang renteng ini kita tetapkan sebagai tari wali, justru akan menimbulkan pertanyaan, apakah sebuah ritual feodalan di pura tanpa rejang renteng akan menjadi tidak utama? Atau ada yang kurang? Apakah rejang renteng harus ada sebagai pelengkap? Dan kalau tidak ada, yatnya menjadi berkurang. Ini bahayanya kalau sebuah tarian kita tetapkan sebagai tari pelengkap yatnya.
Apalagi kalau kita amati berbagai jenis tari rejang sudah bermunculan. Seniman-seniman tari kita bisa menciptakan berbagai jenis tari rejang. Sekarang ini sudah ada dan semuanya viral. Tidak cuma rejang renteng. Ada berbagai jenis rejang. Ada rejang dewa, rejang sari, rejang dedari, rejang apsari, rejang dewi betari, rejang sutri, rejang lawang, rejang pedupan, rejang suci wedana, dan mungkin ada lagi yang lain yang belum saya ketahui. Budayawan Profesor Wayan Dibir bahkan menyebut ada 27 jenis rejang. Bayangkan kalau semuanya itu harus kita pilah-pilah yang mana sakral dan yang mana tidak sakral. Repot jadinya. Dulu tari pendek pun pernah diperdebatkan apakah itu sakral atau tidak. Ada yang menyebutnya sakral karena penari membawa bunga sebagai persembahan, dan itu konotasinya adalah persembahan untuk Tuhan yang kita puja. Karena tari pendek sakral, maka tarian ini tidak boleh dipakai untuk menyambut tamu atau turis di hotel, di bandara, dan dimanapun. Namun ada yang menyebut tari pendek itu tidak sakral. Itu hanyalah semacam tari selamat datang, menyambut tamu, dan bisa dipentaskan di mana saja. Akhirnya, agar polemik tidak muncul, dicari kata lain. Jika tarian itu dipentaskan di pura, maka disebut tari pendek. Dan jika dipentaskan di tempat yang bukan tempat suci, disebut tari pependetan. Penggolongan seperti ini juga ada di ornamen-ornamen yang lain. Misalnya, penyor itu sakral, maka yang dipakai hiasan disebut pepenjora. Canang sari itu sakral, jadi penari pependetan tidak boleh membawa canang sari. Yang dibawa hanyalah urap sari, artinya hanya sekumpulan bunga. Lalu apa yang terjadi kemudian? Para seniman kita menciptakan berbagai jenis tari pendek dengan nama-nama yang berbeda. Kita kenal sekarang ada puluhan tari selamat datang atau tari pependetan dengan berbagai versi dan namanya. Nah, karena itu tari rejang yang viral sekarang ini tidak usah kita bawa ke dalam polemik apakah tari itu sakral atau tari hiburan semata-mata. Kenyataannya tari rejang ini begitu artistik. Lalu tari ini memberikan peluang untuk tampilnya penari yang jumlahnya bisa banyak, bisa kolosal. Gerakannya pun tidak terlalu sulit. Mereka yang tidak banyak memiliki kemampuan menari tidak terlalu takut untuk menarikan ini. Bukankah ini bagus untuk menciptakan kegembiraan yang sama? Lagi pula ritual keagamaan, justru tujuannya adalah bagaimana kita hidup dengan penuh kegembiraan. Hanya orang yang gembira yang bisa sehat dan bahagia. Karena itu dalam tradisi orang Bali, tujuan utama dalam setiap persembahyangan memuja Tuhan hanyalah satu, nunas ice. Ini bahasa Bali. Nunas artinya meminta, ice itu artinya tertawa. Jadi kalau kita bisa senantiasa tertawa, itu artinya kita bergembira. Dan itu tanda-tanda kita bahagia.
Mari kita hidup dengan penuh kegembiraan. Jangan terlalu rumit. Rahayu sahabat semua. Sampai jumpa. Om Santi.